Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau sharing tips-tips penggunaan Trello untuk mempermudah kita berkoordinasi dan juga membuat project bersama tim. Di sini kita sudah menginstal dulu Trello-nya. Saran sih silakan mau pakai yang browser ataupun pakai yang versi Android. Kalau tampilan Android seperti ini, ya. Untuk menambahkan itu bisa kita klik tombol plus. Ada dua pilihan, board dan card. Board ini kita membuat papan kerja, sedangkan card itu adalah task atau pekerjaan dari setiap papan board yang kita buat. Langkah pertama sih baiknya kita membuat board dulu. Nah, misal board name-nya kita kasih judul bimbingan tugas akhir periode 1. Timnya kita boleh pilih personal board atau project ya, saya biasa di project. Visible-nya itu bisa kita beri akses public atau private ataupun tim. Kalau saya sih biasanya pilih tim, lalu kita klik create. Nah, jadi tahapan di Trello ini kalau kita sudah membuat board, kita bisa membuat list tahapan dari kerangka kerja kita. List pertama kalau untuk bimbingan baiknya kita membuat bab 1. Misalnya A titik bab 1, atau mau kita buat bimbingan perdana juga boleh. Lalu kita checklist, kita geser lagi di bab 2. Untuk list ini bebas, mau kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, atau kita membuat seperti ini atau membuat yang pada umumnya ada backlog, ada doing, terus ada review, lalu ada posting, ya tergantung jenis pekerjaan kita masing-masing. Contoh seperti itu. Oke, kita buat menjadi 5 list. Nah, setiap list ini kita bisa isi card atau task pekerjaan dari setiap list. Contohnya bab 1 yang pertama kita harus berikan cardnya pengajuan judul. Terus di dalam pengajuan judul revisi judul, lalu kita bikin lagi pengajuan latar belakang dan lain sebagainya, tergantung rekan-rekan membuat list kartnya seperti apa. Nah, di dalam card itu kita bisa berikan label member, terus deadline ya, dan juga bisa memberikan attachment. Oke, dengan cara klik dulu pengajuan judulnya atau cardnya, maaf. Nah, di sini kita bisa memberikan attachment, bisa attach link kalau misalnya kita mau memberikan referensi dari situs tertentu, kita paste di sini, lalu kita kasih link name-nya apa. Attachment yang kedua itu bisa kita memberikan sebuah dokumen ya, contoh seperti itu ya, kita misalnya
masukkan dokumen. Ini saya sebagai contoh saja. Lalu take a photo, ya misalnya ada mahasiswa seringnya kan kalau mau bertanya sama pembimbing kan dia main foto aja dokumennya ataupun laptopnya lalu dia kirim via WA. Ini nggak perlu, kita pakai ini aja fitur ini. Lalu kita juga bisa attach by Trello, ya board kita ataupun list kita yang punya mahasiswa dikirim dari sini biar bisa kita review, bisa juga. Lalu untuk deadline kita tentukan di sini ada today, tomorrow, ataupun kita atur sesuai customisasi kita. Ya. Member ini untuk menentukan anggota siapa saja yang bisa mengakses kartu ini. Ya kita dalam hal ini pasti penentuannya ke mahasiswa. Di sini baru ada satu. Untuk menambahkan kita back dulu, lalu kita geser ke kanan, paling kanan. Nah di sini di board kita ada beberapa pengaturan, ya. Untuk menambahkan mahasiswa bisa klik member, lalu ada add member. Kalau kita sudah tahu user akunnya mahasiswa kita, tinggal masukin nama, misalnya ini udah ada, ini tim saya ya, maksudnya ini contoh kita masukkan. Atau kalau belum ada, kita bisa share link supaya mahasiswa kita bisa akses. Seperti itu, bisa via WhatsApp atau apa. Oke. Sehingga kalau udah kita add member, ini pada di card akan muncul 2, tinggal kita pilih. Ya, kita simulasikan dulu aja di sini. Add member. Di add. Kita bisa tambahkan. Nah, di sini. Jadi yang bisa mengakses card kita itu orang-orang tertentu yang kita pilih. Ini juga bisa lebih dari satu, kita tambahkan lagi siapa, kayak gitu. Oke. Dan selanjutnya, terus apabila pengajuan judul sudah dikerjakan oleh mahasiswa kita dan kita sudah selesai, ini masuk ke dalam, ini bisa kita geser ke bab 2. Misal walaupun aslinya pengajuan judul ini ya nggak perlu harus kita ke bab 2, ya kita bisa arsipkan, cukup gitu kan. Yang bisa kita geser misalnya dari latar belakang ataupun ACC bab, misalnya add card-nya ACC bab 1 misalnya, udah selesai, nanti kita geser. Kan syarat untuk ke bab 2 udah ada ACC bab 1, misalnya kayak gitu ya. Nah selanjutnya, dari setiap card yang kita buat ini kita bisa tambahkan label, ya, yang berfungsi sebagai level tingkatan pekerjaan tersebut, ya, jadi sebagai alat bantu saja. Seperti contoh label warna hijau, kalau kita mau sematkan, ini kita asumsikan dari setiap tip yang kita bentuk bahwa pekerjaan ini sifatnya bisa dilakukan kapan saja. Naik ke level ke warna kuning, ini derajat pekerjaannya lebih tinggi lagi, dan biasanya sampai ke level merah, ini sifatnya urgent atau biasanya prioritasnya lebih didahulukan
dikerjakan daripada pekerjaan yang lain. Ini biasanya seperti itu, tapi ini sifatnya subjektif, jadi tergantung tim masing-masing. Penggunaan warna ini kita juga bisa tambahkan label yang lain dengan warna yang menurut kita sesuaikan dari setiap tim masing-masing. Kita ambil contohnya misalnya warna merah. Berarti di sini asumsinya mahasiswa harus mendahulukan membuat judul sebelum part yang lain dikerjakan, seperti itu. Jadi seperti ini nantinya. Nah, itu dia tips trik untuk penggunaan Trello di Android. Nah, ini untuk fitur-fitur tambahan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Bagaimana kita bisa mendapatkan aplikasi Trello? Ini cukup mudah, kita tinggal mendownload atau mengunduh di Play Store, lalu kita search ya, ini Trello. Nah, ini sudah ada, tinggal kita download.